Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Intania Trijayani. Saya dari kelas BKI 5B akan membuat video materi mengenai kepemimpinan. Nah, pada video materi kali ini saya akan membahas poin-poin mengenai kepemimpinan. Sebelum lebih lanjut masuk ke materi poin-poin kepemimpinan, kita itu harus terlebih dahulu tahu apa sih artinya pemimpin itu. Nah, pemimpin di sini pada hakikatnya adalah seorang yang mampu memengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan suatu kekuasaan. Di sini pemimpin haruslah memberikan petunjuk dan arahan yang jelas agar para bawahan itu bisa bekerja dengan lebih baik dan hasilnya sesuai dengan tujuannya. Sedangkan artinya kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam suatu kerjanya dengan kekuasaannya tersebut. Jadi kepemimpinan itu lebih ke kemampuannya, sedangkan pemimpin itu lebih ke orangnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada tugas dari pemimpin. Tugas dari pemimpin itu sudah saya ulas seperti tadi ya, yaitu memberikan arahan, petunjuk agar para bawahannya itu mengerti apa aja sih tugasnya, dan kemudian mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Seperti itu. Di dalam segala situasi, pemimpin itu memiliki peran penting, yaitu bisa juga menjadi simbol, panutan, terus pendorong sekaligus pengaruh yang sangat besar untuk para bawahannya itu. Pemimpin juga memiliki tugas yang berkaitan dengan kekompakan. Yang pertama ada memulai. Memulai di sini artinya usaha agar kelompok memulai suatu kegiatan. Dan yang kedua ada mengatur. Mengatur di sini adalah suatu tindakan untuk mengatur arah dan langkah dari kegiatan kelompok tersebut. Dan tugas yang ketiga ada memberitahu atau information. Sebagai information, di sini pemimpin itu bertugas untuk memberikan data, pengetahuan, informasi kepada bawahannya mengenai apa aja yang diperlukannya, seperti itu. Dan yang keempat ada mendukung atau supporting. Supporting di sini artinya yaitu usaha untuk menerima masukan, menerima gagasan, atau memberikan pendapat atau menerima pendapat, usul, ide dari bawahannya agar tujuan yang dicapainya itu bisa sempurna, bisa berjalan dengan sempurna, baik itu mengurangi langkah-langkahnya atau menambahkan langkah-langkahnya. Dan yang kelima ada menilai atau evaluation. Evaluation di sini usaha untuk mengevaluasi kinerja-kinerja sebelumnya, entah itu kinerja dari bawahannya, terus langkah-langkahnya, cara kerjanya, ataupun sistem kerjanya gitu. Terus yang terakhir ada menyimpulkan atau summarizing. Nah, menyimpulkan di sini berarti menyimpulkan keseluruhannya yang sudah ditata tadi, seperti dari awal usaha awalnya itu seperti apa, terus langkah-langkahnya untuk menuju tujuannya itu seperti apa, terus ada kesalahan atau kekurangannya, kelebihannya itu seperti apa. Nah, itu dirangkum menjadi satu sehingga bisa dibuat pelajaran di kemudian harinya lagi. Nah, ada juga nih tugas-tugas dari kepemimpinan yang lain. Apa aja sih? Yang pertama itu mendorong. Mendorong itu bersikap hangat, penuh kasih sayang kepada bawahannya, tidak pilih kasih, seperti itu. Terus yang kedua ada mengungkapkan perasaannya. Mengungkapkan perasaannya itu seperti menunjukkan rasa bahagianya, rasa senangnya, rasa kepuasannya terhadap kinerja dari bawahannya gitu. Ketiga, mendamaikan. Nah, mendamaikan di sini itu sangat berperan penting, karena jika ada salah satu atau salah lainnya karyawan itu sedang berbeda pendapat atau bagaimana gitu,
atau sedang berselisih. Nah, di sini peran pemimpin itu haruslah mendamaikan agar tidak terjadi perselisihan lebih lanjut lagi. Dan di tugas yang mendamaikan ini, pemimpin haruslah mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda tadi menjadi satu agar hasilnya itu bisa diterima dengan orang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengalah. Mengalah di sini artinya kemampuan untuk mengubah perasaan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kita itu tidak semena-mena dalam menguasai, dalam memimpin gitu, tidak semena-menanya. Kita itu harus memikirkan perasaan orang lain juga. Walaupun memikirkan perasaan orang lain juga, tetapi kita juga harus memikirkan perasaan kita. Maksudnya tujuan kita itu bagaimana dan alangkah baiknya itu bagaimana, ya kita harus saling tidak ego, saling tidak meninggikan egonya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada mempermudah. Nah, mempermudah di sini itu tidak mempersulit. Ya benar ya. Nah, mempermudah di sini artinya mempermudah segala hal yang berkaitan dengan langkah kerja ataupun sistematisnya ataupun apa aja yang dirasa sedang mengalami kesulitan, seperti itu. Terus yang terakhir ada memasang aturan. Nah, di sini pemimpin itu sangat berperan penting. Ya, termasuk juga karyawan-karyawannya, anggota-anggotanya juga ikut aktif dalam memberikan aturan gini. Kalaupun aturan itu dibuat oleh pemimpin saja, pastilah para anggota ataupun karyawan itu ada yang grundel atau ada yang tidak enak gitu, gimana ya, ngomong di belakang gini ini kok gini ya, kok nggak cocok ya, ataupun gimana. Itu jangan sampai terjadi. Jadi aturan-aturan di sini itu harus disepakati bersama, juga dijalani bersama, seperti itu. Nah, selanjutnya ada peranan pemimpin atau kepemimpinan itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada yang bersifat interpersonal. Yang kedua ada bentuk yang bersifat informasional. Yang ketiga ada bentuk pengambil keputusan. Yang pertama yaitu bersifat interpersonal. Nah, pemimpin di sini merupakan simbol di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut, dijadikan panutan seperti itu. Terus memberikan arahan, motivasi kepada bawahannya. Untuk selanjutnya, pemimpin itu harus bertanggung jawab kepada pekerjanya, kepada bawahannya, dan kepada yang lainnya yang membantu mendukungnya itu. Dan yang kedua, ada tugas yang bersifat informasional. Informasional di sini artinya adalah pemberi, penerima, dan penganalisa informasi yang akan disebarluaskan kepada para anggota-anggotanya nanti. Dan yang ketiga ada pemimpin dalam pengambil keputusan. Di sini memiliki arti bahwa pemimpin itu haruslah memiliki peran untuk mengambil keputusan. Jika ada pendapat 1, 2, 3 A, B, C, D gitu. Nah, tugas dari pemimpin itu ya harus memutuskan mana yang harus dijalankan agar perusahaan, organisasi ataupun yang lainnya itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, baik. Yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini artinya adalah suatu cara atau keterampilan dari pemimpin untuk mempengaruhi perilaku bawahannya, anggotanya, seperti itu, untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, kemudian mengendalikan bawahannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan secara efisien dan efektif. Jadi seperti itu, ataupun mengendalikan lingkungan juga bisa. Nah, biasanya gaya kepemimpinan itu ada 2 gitu ya. Yang pertama itu dengan gaya otoriter, yang kedua itu ada gaya kepemimpinan secara demokrasi. Yang pertama, untuk yang gaya otoriter itu
Gaya ini didasarkan atas otoritas dari pemimpin tersebut. Jadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu si pemimpin itu bersifat menguasai kekuasaannya dan menggunakan otoritasnya untuk memimpin suatu organisasi ataupun perusahaan itu. Kemudian yang kedua ada gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan demokrasi ini bisa dikaitkan dengan kekuatan personal, kekuatan yang ada di dalam diri pemimpin itu, dan keikutsertaan para pengikut bawahannya dalam proses pemecahan masalah dan mengambil keputusan. Jadi si pemimpin ini tuh mengikutsertakan bawahannya untuk mengambil keputusan itu, tidak semena-mena, tidak sendiri-sendiri, tidak mengedepankan egonya seperti itu. Untuk yang demokrasi berbeda lagi dengan yang otoriter. Nah, ada materi lagi yaitu karakteristik dari para pemimpin. Jadi yang pertama itu ada innovates. Innovates itu adalah menginovasi ataupun menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini yaitu seperti halnya membuat peraturan baru, mungkin yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua ada an original. Original ini karakteristik asli dari si pemimpin tersebut. Jadi kalau pemimpinnya itu yang awalnya sudah jujur, pasti di kemudian hari dia menjadi pemimpin itu pasti juga bersifat jujur, adil, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada develops. Develops ini mengembangkan. Jadi tugas pemimpin, karakteristik pemimpin itu bisa untuk mengembangkan pengembangan dari apapun halnya, seperti pengembangan sumber daya anggota-anggotanya, ataupun pengembangan dari apapun lah yang aspek-aspek mengenai organisasi tersebut. Untuk selanjutnya ada focus on people. Focus on people di sini adalah terkonsentrasi pada manusia ataupun anggotanya. Kemudian ada inspire. Inspire ini menginspirasi. Jadi si pemimpin itu juga menginspirasi karyawan-karyawannya, seperti itu, anggota-anggotanya. Kemudian ada long range perspective, yaitu memiliki perspektif yang jangkanya itu panjang. Jadi si pemimpin itu memiliki gambaran yang sangat luas dan panjang mengenai apapun aspek yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada does the right thing. Ya, ini mengerjakan sesuatu yang benar. Dalam artian itu seorang pemimpin mengerjakan sesuatu yang benar, tidak ada kesalahan apapun, karena ya dengan sifatnya yang demokratis seperti itu. Nah, itu tadi beberapa materi kepemimpinan dari saya. Jika ada kurang lebihnya ataupun materinya ada yang kurang tepat ataupun masih salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.